dan ustazah yang sama-sama yang kami hormati. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat dan nikmat sempat, terlebih-lebih nikmat hidayah, sehingga kita bisa bermuajahah duduk bersama dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu kita pahami adalah keberadaan kita di majelis ilmu itu sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu sahabat Ibnu Mas'ud adalah hayya nu'minu sa'atan. Ayo kita mengejas iman walaupun sebentar, yaitu ada di majelis ilmu. Dan yang kemudian yang kedua yang perlu kita syukuri adalah bahwa keberadaan kita di tempat yang mulia ini, di majelis, adalah membanggakan, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji ayat-ayatnya dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bertambah keimanan, ketenangan. Yang akan kita rasakan adalah ketenangan hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat sehingga tercurah terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, serta pengikut-pengikut beliau yang setia memegang sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Baik ustaz dan ustazah yang kami hormati, yang pertama kita buka ajar ini dengan pembukaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ajaran yang kedua adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Dr. Al-Ustaz Dr. Ahmad Junaidi LCMA. Falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati pengurus Yayasan Al-Munawarah Makassar, ustaz-ustazah sekalian, alhamdulillah di awal musim hujan ini, insyaallah kemarin di Cangguang hujan 2 kali. Dari kawasan mungkin lebih banyak, tapi juga sudah mulai ada di Sampang Utara, Tambang itu dengan puting beliungnya. Banyak pohon tumbang, banyak atap-atap rumah terbang. Ya, itu adalah fenomena alam yang semakin menyadarkan kepada kita bahwa semua itu Allah yang mengatur. Kadang kita maunya ketika panas minta hujan, ketika hujan minta panas. Itu manusia. Mungkin kalau ustaz-ustazah yang biasa ya, saya dulu dipanggil, kata ustaz yang dipanggil enak dicampur, kata ustaz dicampur enak dipanggil, kata yang ustaz Munawarah mungkin enak di Al-Irsyad mungkin ya, kata yang ustaz enak di Munawarah,
gitu. Ya, karena itu tetap ada kulihal, intinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini masih memberikan kesempatan pada kita untuk bermuajahat, bermujalasah, ya, tadarus, ya. Insyaallah dalam beberapa menit ke depan kita lanjutkan yang kemarin. Jadi fondasi pendidikan kita adalah fondasi pendidikan iman. Kemudian kita tegaskan bahwa iman memiliki manfaat dan buah yang semakin meyakinkan kita bahwa memang iman itulah fondasinya. Bahkan Allah sendiri memanggil kita dalam Al-Quran sebanyak 89 kali yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, 89 ayat. Tidak ada satu ayat pun Bapak Ibu yang Allah memanggil orang kafir di dunia. Ada satu ayat itu Allah memanggil orang kafir tapi di akhirat. Mereka tidak dipanggil oleh Allah di dunia sama sekali. Qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, Nabi diminta memanggil orang kafir, tapi bukan Allah yang memanggil mereka secara langsung. Bapak Ibu, ya, jamaah rahimakumullah, ustaz-ustaz sekalian, kemarin kita sudah istilahkan ya, iman itu seperti pohon yang bahasa Al-Qur'annya syajarah thayyibah. Surat Ibrahim Allah berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kalimat tauhid." Ya. Iman kita kepada Allah, kepada Rasul seperti pohon yang thayyibah, pohon yang baik, pohon yang bagus, asluha sabitun, akarnya menghunjam kokoh, wa far'uha fis sama, dan dahan-dahannya, cabang-cabangnya menjulang ke atas. Bukan sekedar menjulang, menaungi, tapi tu'ti ukulaha kullahin, memberikan buahnya setiap waktu. Mungkin ini kalau di kita, kalau tidak pohon pisang ya pohon kelapa kan, tidak ada musimnya. Sepanjang waktu memberikan buahnya. Bi'idzni rabbiha. Kalau iman ibaratkan pohon tadi Pak. Kalau kita betul-betul merawat, ya. Kalau kita betul-betul dan pelihara, tadi bahasanya Ustaz MC tadi, kalau kita walaupun sebentar, sejenak, tapi ada terus pembaharuan tajdid, ya. Dalam sebuah riwayat, kalau tidak salah Imam Hakim, iman kita itu seperti baju kita ini. Lama-lama dipakai terus akan ambung, ya. Usang. Padahal di mari kita kadang bajunya banyak, tapi yang dipakai itu aja yang disukai. Kadang beli baru gak cocok, yang disimpan aja, tetap yang dipakai yang lama. Dan itu iman ini seperti itu, ya, ada godaan, ada fitnah. Kalau kita tidak perbaharui akan usang. Insya Allah dengan keimanan yang kokoh dan baik tadi akan mengeluarkan buahnya, memberikan buah segar, manis di semua sisi, di segala bidang. Buah itu macam-macam, kurma itu ternyata 300 macam kurma. Kita cuma tahu ajwa, sukari gitu ya. Ada 300 macam kurma. Dan di sepanjang waktu. Karena itu nanti kita akan belajar dari generasi terbaik kita. Di sini ada riwayat Baihaqi dan Abu Nuaim ya dalam Hilyatul Awliya. Kalau kita meniru meneladani, faman kana mustanad, kalau kita ingin meniru, falyastanna biman qad mata. Tirulah, teladanilah orang yang sudah meninggal. Yang dimaksud di sini adalah para sahabat Nabi. Bahkan sekarang pun kalau kita menirukan orang yang sudah meninggal, sudah pasti, sudah ketahuan finishnya. Kalau kita yang masih hidup ini kadang na'udzubillah nggak tahu kan di akhir hayat kita itu seperti apa. Tapi yang harus kita tahu Buya Hamka atau kita contoh Bapak Muhammad Nasir, para ulama kita ini yang meninggal dalam keadaan insyaallah husnul khatimah, itu bisa kita jadikan teladan. Ini perkataan Abdullah bin Umar, maka
tirulah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang terbaik dari umat ini. Khairu hadhil ummah. Abarraha quluban, hati mereka hati yang paling baik. Hati mereka hati yang paling bersih. Ilmu mereka yang paling dalam, a'maquha ilman. Ilmu mereka ilmu yang paling dalam. Wa aqallaha taqallufan, dan tidak dibuat-buat. Takalluf itu memaksakan diri. Ya. Kenapa mereka kita teladani? Mereka adalah satu kaum yang Allah pilih mereka li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak dipilih untuk menemani. Mereka sudah Allah pilih untuk menemani Nabi-Nya. Kemudian memindah agama ini kepada kita, maka tirulah akhlak dan perilaku mereka. Ya. Insya Allah kita juga akan berada di jalan yang lurus. Ini pesan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar kepada kita. Meniru sejarah para sahabat, karena mereka berada di jalan yang lurus, dengan harapan kita juga berada di jalan yang lurus. Kemudian ditegaskan kembali oleh Abu Hasan An-Nadwi, ini juga temannya Pak Nasir ya, almarhum. Ada dari India Abu Hasan An-Nadwi, kemudian ada dari Pakistan Abu Ala Al-Mauludi. Ini teman-temannya Pak Nasir. Dan ini termasuk para pendiri Jamiah Islamiyah Madinah. Jadi memang namanya kenapa Jamiah Islamiyah, karena pendirinya juga dunia Islam. Karena dia orang Saudi. Memang tempatnya di Saudi, yang merupakan saya dari Saudi, tapi pendirinya banyak tokoh-tokoh dunia Islam. Baik, yang pertama Bapak Ibu, iman yang kuat, yang bagus itu akan memberikan inisiatif, musyawarah, mubadarah, melahirkan inisiatif dan musyawarah dalam kebaikan, ya, bersegera dalam kebaikan. Kemarin sudah kita singgung sedikit ya, tapi kita kuatkan kembali. Di ayat yang terakhir ini, ulaika yusari'una fil khairat. Orang-orang yang beriman bertakwa itu mereka bersegera dalam kebaikan, bahkan bukan sekedar bersegera, wa hum laha sabiqun, berlomba-lomba. Ya, saya ingin contohkan kita kemarin ini sudah yang ikut pengajian hari Ahad kemarin, saya singgung tentang sholat ini Pak. Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fid nida was shaffil awal." Kalau kita tahu, terutama bapak-bapak ya, keutamaan sholat di shaf pertama, menjawab adzan di shaf pertama, kemudian shafnya penuh. Caranya bagaimana biar bisa dapat pertama? Lastahamu alaih, kalau harus diundi Pak, maka mereka perlu dengan cara diundi. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini saya contoh tadi ya, para sahabat tadi berebut dengan sampai untuk mendapatkan shaf depan itu berundi. Karena kalau urusan akhirat kita silahkan yang lain duluan. Ini terbalik Pak. Al-ithar fil ibadati madmum, mendahulukan orang lain dalam bab ibadah tidak disukai. Ini maknanya Pak. Ini kaidah dalam usul fikih ya. Mendahulukan orang lain dalam bab ibadah itu tercela. Silakan di depannya, saya di depan. Wa fil muamalah, di sebaliknya untuk urusan dunia muamalahnya mahmud, itu terpuji. Yang banyak sekarang kalau ibadah silakan duluan, kalau urusan dunia ya, mau belakangan duluan. Ini faedahnya jelas. Bapak Ibu ya. Ini juga Allah menyebutkan yang memakmurkan masjid Allah itu man amana. Pertama, orang yang beriman. Man amana billah. Untuk orang kafir tidak masuk di sini ya. Lim Siliong, siapa yang punya Indofood? Lim Siliong ya, atau adanya sekarang Salim dulu gitu ya.
Di pabrik-pabriknya punya masjid. Pabrik-pabriknya ada yang mungkin sudah berkunjung yang di Beji, di Bangil itu ada pabrik Indomie, Indofood. Masjidnya ada. Apakah niatnya memakmurkan masjid? Itu biar efektif, pegawainya biar gak sholat di luar, biar habis sholat bisa langsung kerja lagi. Jadi yang benar-benar memakmurkan masjid itu mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Rukun iman 6, tapi diringkas di sini di ayat ini cuma 2 ayat. Yang beriman ada 6 kan? Alhamdulillah billah, malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadar khair wa syarr. Di banyak ayat termasuk ayat ini dan namanya hadis, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bukan mangkana bahasa Madura ya, mangkana. Mangkana. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik-baik atau diam, falyukrim dayfahu, muliakan tamunya, muliakan tetangganya. Rukun iman yang 6 diringkas di 2 saja, di banyak ayat dan hadis. Kenapa Ibu? Diringkas, bukan dikorupsi ya lain ya. Kalau dikorupsi kan dibuang, ini tetap yang lain, cuma difokuskan di 2 ayat, di 2 poin ini, rukun iman dan rukun Islam. Apa? Di rukun iman kepada Allah dan hari akhir. Tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Di sini yang memakmurkan masjid itu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak disebutkan iman kepada malaikat, rasul. Difokuskan 2 ini. Kenapa Ibu? Ya, di banyak ayat dan hadis difokuskan di 2 poin ini. Tentu ya, iman kepada Allah otomatis konsekuensinya iman kepada Rasul, malaikat dan kitab-kitabnya. Semua Allah yang mengirimkan, mengutus. Hari akhir kalau kita yakin dibalas oleh Allah, maka kita akan termotivasi untuk beramal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amal kita, Allah pasti balas. Mari generasi pesan Luqman kepada putranya ya. Intan mithqala habatin min khardal, sekecil apapun yang akan dibalas. Jadi ya memang tidak mudah menanamkan iman, yakin kepada hari akhir bahwa balasannya akan. Sekarang kan semuanya harus terlihat mana ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang memakmurkan masjid itu yang benar-benar beriman kepada Allah dan akhir dan wa'aqamus shalah. Insya Allah kalau murid-murid di Munawwarah kan dari berapa satu kelas semuanya 25, insya Allah 25-nya sholat semua insya Allah. Insya Allah ya. Dan SD mungkin. Ini ada teman guru SMK di Sampang. Pagi masuk kelasnya guru BK ya. Ditanya satu-satu, ada 38 di kelas itu. Sholat subuh, ditanya bukan berjamaah, siapa yang sholat subuh? Dari 38 hanya 8 yang sholat subuh. Bukan ditanya berjamaah ya. Yang sholat subuh. Ini di Madura ya. Gak tahu kalau di gerbang salam sini. Insya Allah begitu lebih baik lah. Dari 38 yang sholat subuh 8, berarti berapa persen? 20 kali. Nggak sampai. Bukan berjamaah, sholat subuh. Ya, padahal Rasulullah bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Yang sholat di 2 waktu yang dingin pasti masuk surga, subuh dan asar masuk. Man shallal bardaini, yang sholat pada 2 waktu yang dingin, sholat subuh dan asar pasti masuk surga. Beberapa fi'il madhi kan, dakhala telah masuk, berarti pasti masuk surga. Lafaz yang lain, lam yalijin nara ahadun ya. Tidak akan masuk neraka seseorang sholat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Orang yang sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, sholat subuh dan asar. Yang satu benar pasti masuk surga, yang satu tidak akan tersentuh api neraka.
Jadi kalau terutama takmir ya, tapi ada nggak di sini? Contoh di Munawwarah ada nggak bagian perempuan di takmir? Nggak ada. Saya juga lihat di banyak masjid. Padahal ibu-ibu lebih banyak jumlah. Walaupun tidak wajib, tetapi kan bisa berkegiatan yang atas namakan masjid. Apalagi banyak hall di sebelahnya. Di Surabaya saya rutin 11 kali juga. Hampir 50-70 orang ibu-ibu kelas. Jadi sebelah masjid ada di bahasanya ruang diklat. Saya ngisi tiap minggu, sebulan sekali, pekan pertama, Rabu besok itu ilmu hadis. Ada nenek-nenek, ada yang masih muda, yang daftar awalnya 90, yang hadir 70-an. Ya, karena yang bapak-bapaknya kerja, mereka mulai jam 9 sampai jam 11. Saya kira untuk ibu-ibu tetap bisa berperan di masjid. Ya, bagiannya banyak ibu-ibu sekarang. Biar tidak banyak di mall mungkin ya, banyak di pasar. Ya, seimbang ke pasar ya ke masjid. Bapak Ibu Allah, jadi takbir ini diharapkan terutama ya, imannya lebih kuat, sholatnya lebih rajin, sehingga bisa menarik jamaah di sekitarnya masjid, Pak. Datanya ada 800.000 masjid di Indonesia. Kalau kita penduduknya 200 juta yang muslim, 200 juta dibagi 800.000 keluar 250. Paling tidak kan mestinya masjid itu ya, berisikan 250. Tapi yang penuh mungkin hanya maghrib ya. Yang isi sampai 250 mungkin hanya maghrib. Tadi subuh. Ya. Jadi harapannya walaupun dalam masjid sudah menyiapkan air, menyiapkan teh, menyiapkan kopi, juga kalah masih sama kafe, bayar malam kafe sampai jam 2 malam. Ya. Dalam sebuah riwayat juga dikatakan ada seorang sahabat yang paling jauh rumahnya dari masjid, tapi la tukhti'uhu sholatun, tidak pernah tertinggal sholat berjamaah di masjid. Khotbah itu salah, la tukhti'uhu sholat di masjid, tidak pernah tertinggal sholat di masjid. Akhirnya diusulkan oleh sahabat yang lain, jalan kaki dia, Pak. Kenapa kamu gak beli keledai saja, buat naik ke masjid, buat pergi ke masjid? Kata beliau, sahabat ini menjawab, ma yasuruni anna manzili jambal masjid. Saya tidak senang rumah saya dekat masjid. Saya ingin langkah saya dicatat oleh Allah dan pulang saya ke rumah saya juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sendiri memang tidak mau pakai jalan kaki lebih senang. Kemudian ada juga sekelompok sahabat yang tinggal jauh dari masjid, ingin mendekati masjid oleh Rasulullah, dianjurkan tidak pindah. Mungkin yang kedua di sini ada zakat, yang ke iman pada Allah di akhir, sholat. Yang keempat itu menunaikan zakat, maksudnya kalau bisa takmir ini memang kata secara umum ya, yang ke masjid itu juga yang memakmurkan masjid orang-orang yang sudah pada level muzakkim ya, sudah bisa mengeluarkan zakat, bukan mustahil. Nanti ada contoh juga Abdurrahman bin Auf itu pernah membawa dagangan dari luar Madinah, 700 ekor onta dengan isi-isinya. Makanya ada riset katanya harganya Abdurrahman bin Auf itu ribuan triliun kalau dimakan, valuasinya sekarang ribuan triliun. Padahal ketika hijrah dari Mekah ke Madinah nggak pakai apa-apa, kosongan, karena tidak boleh bawa harta dari Mekah. Sampai di Madinah ditawari, ini istri saya, kata saudaranya yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, ini istri saya, silakan pilih yang mana saya ceraikan. Kata Abdurrahman bin Auf, tidak, tunjukkan pasar. 4 bulan kemudian Abdurrahman bin Auf sudah menikah dengan modal sendiri. Walimahnya, maharnya modal sendiri dari perdagangan. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, harapannya masjid juga bisa memberikan kekuatan ekonomi. Kalau kita lihat Masjid Nabawi itu dulunya posisi di selatan, ya, selatan Madinah, itu ekonominya tertinggal daripada yang di utara.
lebih kering, lebih bagus daripada Madinah Utara yang Madinah yang lebih subur. Jadi kalau kemudian kenapa Allah memilih di situ? Sekarang lebih ramai jelas yang di daerah Masjid Nabawi daripada yang di utara. Jadi tentu orang yang memakmurkan bisa saja dibuka dengan iman yang kuat, iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini saya kira kita perlu tanamkan ya, kita para guru terutama ustaz bisa memberikan teladan contoh bagaimana memberikan contoh sholat di masjid ya, terutama ustadznya. Kalau ibu-ibu kan memang tidak wajib, tetapi ya, memberikan teladan ya. Jangan kita komat gitu malah pergi begitu kan. Ini tidak bisa dijadikan contoh oleh anak-anak. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Ya, walam yakhsha illallah. Yang kelima, orang yang memakmurkan masjid itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian, ada kemarin itu kiai bilang begini, kita kerja seharian kuat, 5-10 menit sholat nggak kuat. Padahal kerja buat bekal dunia, sholat bekal akhirat, mau mati. Nah, ini benar juga gitu kan. Kenapa kita kuat berjam-jam ya, kerja 8 jam ya, menghadap Allah diminta 5-10 menit kadang untuk ke masjid sulit ya. Mungkin tadi mubadarah atau musyawarah dari dalam diri kita untuk ke masjidnya itu karena dorongan iman kepada Allah dan hari akhirnya belum kuat. Maka perlu ya, ketika setan mengganggu kita itu, oh masih lama komatnya, kan begitu kan? Ketika ada dikumandangkan, setan mengganggu kita, masih lama komatnya. Begitu kita ke masjid diganggu lagi sholatnya, sampai tidak tahu berapa rakaat dia sholat. Baik Bapak Ibu sekalian, itu contoh ya. Bagaimana ini kalau sini banyak contoh sahabat ya, berinisiatif dan segera dalam kebaikan. Kemarin kita contohkan tentang sahabat Jabir ya, yang tidak mau naik himarnya, naik keledainya dalam perang itu, karena mendengar hadis Rasulullah SAW, siapa yang kakinya berdebu di jalan Allah pasti masuk neraka, masuk surga. Maka beliau tidak mau naik kontanya, naik keledainya. Mendengar itu sahabat yang lain akhirnya juga turun dari keledainya, sehingga pasukan itu menjadi pasukan pejalan kaki yang paling besar dalam sejarah peperangan kaum muslimin zaman sahabat. Kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini dalam kebaikan yang jelas-jelas malah taruhannya nyawa ibu ya. Ini dalam perang sahabat datang Abdullah bin Aqil al-Muzani, Rasulullah saya mau ikut perang Tabuk waktu itu. Tidak ada, kata Rasul, tidak ada modal, habis sudah, Baitul Malnya kosong sudah, anggaran Kemenhannya habis juga, dan dia tidak bisa ikut perang. Akhirnya mereka pulang sambil menangis. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ini walaupun tidak punya modal tapi tetap ingin berkontribusi. Kemudian juga fenomena atau bentuk-bentuk lainnya, mereka sangat antusias untuk berdakwah. Ini contoh ya, Abu Bakar sudah sering ya, dari sahabat 10 yang dia masuk surga, 5 atau 6-nya masuk Islam dari tangan Abu Bakar. Mari juga sering saya ceritakan Abu Dzar Al-Ghifari. Ghifar ini kampung penyamun, satu kampung, satu suku didakwahi oleh Abu Dzar masuk Islam semua. Bukan satu orang, 2 orang, satu kampung, satu suku. Ini juga Urwah bin Mas'ud As-Saqafi dari Thaqif ini di Taif sekarang. Mengejar Rasulullah Madinah, masuk Islam, kemudian minta izin Rasulullah, saya mau pulang ke Taif, mau mendakwahi kaum saya. Kata Rasulullah, nanti aku dibunuh, tidak masalah. Betul, dia pulang, diizinkan pulang ke Taif, sengaja berdakwah secara terbuka, bukan hanya dilempari batu, dilempari panah, dan akhirnya beliau ingin semangatnya untuk mengislamkan satu kaum sampai rela nyawanya dikorbankan. Bapak Ibu sekalian, nah ini dari mana itu ya, muncul semangat seperti ini, inisiatif dan ya, keinginan untuk berbuat baik ini.
Baik, ini yang pertama, buah dari keimanan. Yang kedua, taqwiyat al-wazi' ad-dini, menguatkan wazi' itu motif atau gairah beragama. Jadi, semangat beragama, dorongan beragama itu tentu akan menjadi semakin kuat dengan keimanan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam hadis sahih muttafaqun alaih, tapi hadisnya bukan hadis marfu, yang bukan sabda Nabi, tapi ini hadis mauquf namanya. Hadis yang sampai kepada sahabat namanya hadis mauquf. Kalau sabda Nabi hadis marfu, kalau perkataan tabi'in namanya hadis maqtu. Begitu detail ya para ulama hadis membedakan mana yang sabda Nabi, mana yang bukan, karena yang wahyu itu yang sabda Nabi. Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Seorang mukmin kalau dia melihat dosanya itu seperti akan kejatuhan gunung gitu. Jadi tidak meremehkan sekecil apa dosa, karena kita masih cuma ini pasti terlalu menganggap biasa dan menganggap remeh dosa. Padahal mukmin yang benar, kata Ibnu Mas'ud tadi, dosa sekecil apapun bukan dilihat dosanya, tetapi kepada siapa dia bermaksiat. Ya kan? Wa innal fajir, sementara orang yang durhaka, fajir, ya, dia menganggap dosa seperti lalat. Karena lalat dipakai cuma itu, ya, dianggap sederhana. Ya. Kadua bimar ala fi, ada di ujung hidung, kemudian ditepis. Ya. Jadi kegirah beragamanya itu, terutama terhadap dosa. Mungkin untuk ibu-ibu ada yang bertanya, hukum kaos kaki itu gimana? Nggak ada zaman Nabi bikin kaos kaki. Tapi yang penting menutupi, bukan harus kaos kakinya. Kalau anak orang Arab juga kadang nggak semuanya pakai kaos kaki, tapi bajunya kan banyak panjang. Cuma ada juga, saya masih kuliah di Madinah, Masjid Nabawi, angin waktu itu Pak. Mungkin sebagian hanya adat ya pakaiannya. Jadi memang luarnya hitam tapi dalamnya pendek, jadi kena angin mana-mana. Saya waktu masih mahasiswa, masih bujang. Ini mungkin ya yang memang karena itu juga karena adat. Kalau keluar yang penting pakai hitam gitu kan, tapi tidak dirapatkan. Budaya kayak itu juga bukan berangkat dari keimanan. Ini contoh ya, Abu Bakar waktu itu punya pembantu, sedang lapar, pembantu dia adalah bawa makanan itu tanpa panjang banyak, tanpa panjang kata, Abu Bakar bertanya, meminta makanan tersebut dan dimakannya oleh Abu Bakar. Setelah itu dikasih tahu oleh pembantunya ini hasil saya menipu dulu waktu masa jahiliyah, saya pura-pura bisa mendukun. Akhirnya sampai dapat hadiah ini dan saya beri makanan. Begitu dengar itu langsung dimuntahkan, dimasukkan jari ke lidahnya dan dimuntahkan semua makanan yang hasil dari menipu, hasil dari berprofesi seolah-olah dia pandai berdukun tadi. Jadi tidak ingin makanan haram terutama akan mengganggu doa-doa kita. Man nabata lahmuhu minas suhti, siapa saja yang dagingnya, darahnya tumbuh ya dari makanan yang haram, fannaru aula bihi, ya tentu balasannya adalah neraka. Ini dua contoh yang saya kira. Ada lagi ungkapan yang mungkin untuk zaman kita perlu kita waspadai. Kata sahabat, kami zaman Nabi menganggap sudah dosa besar. Kalian menganggap itu seperti rambut ini, tipis, kecil. Kalau zaman kami itu sudah kami anggap dosa besar. Kalian menganggap sesuatu yang sederhana. Berarti kan standarnya sudah berbeda. Ya? Berarti kembali ke imannya. Nggak apa-apa. Seringkali kita begitu kan. Ya, tidak lagi punya sensitivitas, tidak punya hasasiah. Ya, itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, iman yang kuat membuat kita zuhud. Ada zuhud, ada warok. Apa bedanya? Sering kita lihat istilah zuhud, ada juga warok.
Orang yang wara, insya Allah zuhud. Ya. Wara itu kalau hal-hal syubhat yang nggak jelas itu dia tinggalkan. Ini punya siapa, nggak main pakai. Ini halal apa haram nggak jelas dia tinggalkan. Itu wara. Kalau zuhud ada tadi, ya, tapi tidak membuat dia tertarik berlebihan. Walaupun sesuatu tadi ada, tersedia, tidak membuat dia tertarik berlebihan sehingga melupakan aturan-aturan agama. Makanya diumpamakan zuhud terhadap dunia ini dengan kondisi iman kita seperti anak kecil dengan mainannya. Kalau kita semakin dewasa kan mainan itu semakin ditinggal, semakin kuat imannya, dunia itu sudah makin tidak mempengaruhi. Punya mainan apa sekarang rame di tempat saya sekarang lagi mulai ramai lagi tolatu. TKT itu tolatu itu. Orang tidur siang bunyi anak itu. Ya. Semakin anak SD masih senang, nanti sudah SMP nggak pernah tertarik lagi. Itulah dunia dengan iman kita. Semakin kuat imannya, semakin dewasa kan, dia tidak lagi dibutuhkan, bahkan tidak tertarik lagi. Tapi kemarin ada yang mengingatkan, jangan sisi seolah-olah Rasulullah sisinya tuh yang biasa ya. Itu pilihan, bukan Rasulullah miskin. Rasulullah kaya. Berapa beliau dari harta Baitul Mal dapat? Faid, namanya faid tuh. Ya, 1/5 humus, 1/5 rampasan perang itu Rasulullah dapat. Jadi beliau kaya tapi memilih zuhud, bukan miskin. Awalnya yatim, alam yajidka yatiman memang. Bekerja sama Abu Thalib, kemudian bekerja di Khadijah, mulai punya pemasukan. Ya. Kira-kira cukup untuk bayar mahal Khadijah? Ya Khadijah yang, karena Khadijah yang tertarik. Ya. Kemudian beliau mendapat jatah-jatah dari 1/5 humus tadi, 1/5 dari rampasan perang itu falillahi wali rasul, dapat jatahnya 1/5. Bahkan beberapa bidang tanah punya Nabi. Jadi tidak miskin. Terus kita bayangkan rumah Nabi sempit Pak ya? Sempit saja. Tapi kali 9. Jangan dibayangkan loh, kamar saja ada ruang tamunya, ruang makannya. Sempit kali 9 Pak. Jadi tidak miskin sebenarnya, tapi beliau memilih zuhud, pilihan. Ya. Dan ada Amwalun Nabi, ada kitab dengan judul Amwalun Nabi, harta Nabi. Kemarin banyak yang menulis itu mengingatkan bahwa tidak miskin Rasulullah SAW. Tapi beliau memilih ya untuk zuhud. Ya. Bahkan ketika istri Nabi dan petik ya, bukan protes, bukan demo, tapi mengadukan, turun ayat, kalau kalian mau dunia silakan saya ceraikan. Dan ini pilihan. Bukan Rasul tidak bisa memenuhi hak istri-istrinya, bisa. Tetapi kalau ingin menjadi keluarga Nabi, siap dengan pola hidup zuhud. Ini sudah kita singgung juga kisah Abu Darda dan para tamunya. Ada kurang lebih 70 orang, 60-70 orang bertamu, diterima oleh Abu Darda. Diterimakan, cuma karena musim dingin mereka. Ada yang bertanya, Abu Darda nggak pernah selimut ya? Pas mau meminta, lihat Abu Darda sendiri nggak berselimut. Saya banyak selimut berbuat sudah saya kirim ke anak yatim, ke fakir miskin. Dia sendiri nggak pakai selimut. Susah tadi ya, dan di musim dingin, fibar dan syadid, sangat dingin, selimut yang banyak dia serahkan ke orang lain, dia hanya sendiri rela tidak pakai. Tamunya minta pun bukan komunikasi, kalau ada komunikasi tapi nggak jadi. Minta tamunya datang, lihat tuan rumahnya juga nggak berselimut.
Ada kisah, ini juga banyak sahabat ya, Talha bin Ubaidillah, sahabat juga yang masuk surga. Abdurrahman bin Auf juga ternyata bisnis, tajiron. Jadi memang susah kalau jadi kaya, jangan jadi guru, memang susah. Tapi cukuplah layak gitu, pegawai, guru, pejabat. Ini kalau kaya salah memang. Tapi ya kita harap bisa hidup layak lah. Kalau mau kaya kan harus bisnis. Kalau ada yang kerja orang nelayan sama saya dulu gitu, sebelum saya jadi PNS, dulu saya tiap malam yang mau berangkat ke laut doa saya mantap, rajin, panjang. Setelah jadi PNS sudah tahu akhir bulan gajinya sekian, doanya biasa-biasa aja. Ya, tani, nelayan itu kan kalau sekali dapat bertonton, panennya sukses bertonton, doanya jadi kencang. Kalau jadi pegawai, ya gajinya ya sudah ketahuan. Gajinya, tapi rezeki kan belum tentu ya. Iya, tapi gajinya belum ketahuan. Jadi kalau jadi pegawai, pejabat yang mau niat kaya dari awal udah salah. Ini bikin malu juga kita orang Madura nih. Dari sebelum punya Markus, makalah kasus emasnya 51 kg. Sampai lupa di mana ditaruh. Berapa berarti sekarang? Kalau dirupiahkan berapa? 51 gram kali 1,5 juta. 1 gramnya 1,5 juta. Berarti berapa itu? Oh, iya, 51 kilogram. Berarti berapa? 5.100 gram ya? 76 miliar. Hah? 5.100 kali 1,5 juta berapa? Ya, 5,1 miliar. Uangnya 1 triliun. Orang semua Pak. Jadi orang di Mahkamah Agung mestinya meluruskan, dia malah jadi perantara-perantara maklar kasus Markus. Ya, Talha bin Ubaidillah ini seorang pebisnis, pedagang. Waktu itu barang dagang komoditasnya datang di satu hari jumlahnya 700.000 dirham. Berapa kalau sekarang? Dirham itu uang perak. 1 gram perak berapa sekarang? Kalau emas kan 1,5 juta. Kalau perak berapa? Ada ya, ngerti ini banyak toko emas. Sekarang ada jarang orang jual perak. Dulu waktu masih 900, peraknya 60 ribu. Mungkin sekarang ya anggap paling mahal 500. Malam itu dia tidak bisa tidur. Tanya kepada istrinya siapa saja orang-orang yang butuh. Jadi sebanyak itu 700.000 dirham dibagi-bagi kepada orang-orang yang butuh. Ya tentu ini tidak, padahal dia pedagang kan mestinya maunya muter Pak. Tapi kita kadang nggak pakai matematika ke orang yang yakin. Kalau yang pakai matematika ya tetap, tapi infaknya itu nggak pakai matematika. Paling tidak beberapa orang yang saya tahu itu ditanya nggak ada matematikanya orang. Maka dia yakin semakin banyak infaknya, untuknya semakin banyak. Kalau hitungan pembukuan harus tetap ada ya. Tapi hitungan infak itu nggak ada pembukuannya. Kalau nggak ada pembukuan kacau ya. Berapa masuk barang, uang keluar masuk harus ada pembukuannya. Tapi infaknya nggak pakai pembukuan. Bisa ditanya orang-orang yang sukses yang dengan infaknya rajin ya, itu bisa ditanya. Nggak ada matematika. Kemudian ada kisah Sa'id bin Amir. Ini jadi gubernur Homs sekarang Homs ya di Syria. Homs, bisa tulisnya Homs, kota Homs, maksudnya sudah dihancurkan.
Ketika itu Umar bin Khattab meminta kepada utusannya untuk mencatat orang-orang yang membutuhkan. Maka termasuk di dalam namanya itu nama gubernurnya, Sa'id bin Amir. Itu Sa'id bin Amir, gubernur saya kok bisa masuk daftar orang yang membutuhkan? Gubernur masuk daftar mustahil. Maka kalau jadi pejabat susah memang kaya. Kalau memang niat mau kaya, mendingan bisnismu. Tapi kalau dia sekedar layak, guru mau mewah, ya layak. Ini bahkan ini termasuk dalam daftar Umar bertanya, ini Sa'id bin Amir yang sebenarnya itu gubernur masuk daftar orang-orang yang butuh. Kalau sekarang, iya memang gubernur pun kalau sekarang juga ngaku butuh. Nggak ada yang ngaku nggak butuh kalau sekarang. Ya, ada sahabat Khabbab bin Arab yang meninggal ditawari sudah terjadi. Ya, begitu kisah-kisah ya yang mungkin bagi kita seperti khayal sekali. Tapi tidak masalah, harus kita ulang-ulang juga agar ya paling tidak kita bisa meniru sekian persennya saja. Tasyabbahu, tirulah. Walaupun tidak akan sama seperti mereka, berapa persennya saja sudah beruntung kita. Yang keempat, iman yang kuat akan mendatangkan pertolongan dari Allah. Nah ini yang menjadi keyakinan, namanya ma'iyatullah. Innallaha ma'al muttaqin, ma'al muhsinin. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Ma'al artinya Allah bersama, beserta. Bukan zat Allah bersama kita, tapi pertolongan Allah, penjagaan Allah bersama orang yang beriman. Terutama mereka orang yang benar-benar beriman dan mengedepankan Allah daripada hawa nafsunya. Tidak sama ya orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang yang banyak melakukan kesalahan. Am hasibal ladzina ja'u sayyi'at, apakah mereka orang yang melakukan kesalahan itu akan kami samakan seperti orang yang beriman dan beramal saleh? Sama saat mereka hidup dan saat meninggal? Tidak sama. Orang yang punya persepsi bahwa orang beriman dan beramal saleh dengan sama orang-orang yang banyak melakukan dosa, itu sama yahkumun. Ini kesimpulan yang salah. Tentu tidak sama. Maka ditegaskan al-karamatu ala qadril istiqamah. Bukan merek roti yang karomah. Apa karomah? Pemuliaan dari Allah, anugerah dari Allah kepada orang yang beriman. Kalau untuk Nabi namanya mukjizat, selain Nabi namanya karomah. Ya. Jadi kalau dulu dengar cerita katanya ada orang terbang. Kalau orang soleh kita bisa percaya. Binatang buas lari sendiri, ada kisah-kisahnya yang benar. Tapi lihat dia istiqomah tidak. Al-karamah ala qadril istiqomah. Karamah yang benar itu sejauh mana dia istiqomah. Kalau sekarang kan mau kebal, jalan dulu. Mau tidak bisa dipukul, kuat tidak disantet, kuat ini, jalan pakai hitam-hitam, pikir-pikir jalan itu banyak. Jadi bukan itu yang dijadi, tapi semakin kita mendekat kepada Allah tadi, semakin kita kuat iman, insya Allah Allah akan menjaga kita, bersama kita. Jadi makanya karunia Allah akan diberikan kepada kita sejauh mana kadar istiqomahnya kita. Ya. Semakin kuat pula martabul abdu fi sulamil iman. Ketika tangga keimanan kita semakin kuat, maka perlindungan wilayatullah semakin kuat. Wallahu yatawallas shalihin. Perlindungan Allah, wali ya, yang menguruskan kita tuh wali. Perlindungan Allah akan semakin kuat kalau kita semakin dekat kepada Allah. Contohnya di sini ya. Ada seorang sahabat Nabi ya, namanya Abu Mu'allaq. Abu Mu'allaq.
Ini sahabat Nabi namanya Abu Mu'allab. Pergi berdagang, di tengah jalan dibegal. Ini membaca doa, doanya luar biasa sampai didengar oleh malaikat di tingkat keempat. Jadi ketika begal ini ingin menebas, tiba-tiba malaikat datang. Makhluk yang tidak dikenal ini datang, ya, menyelamatkannya. Terjadi dialog, siapa Anda dalam wujud manusia orang ini, sama malaikat ini? Saya dengar doa kamu dari atas langit keempat. Jadi doanya, keistiqomahan dia, kesolehan dia, kemudian doanya yang membuat keikhlasannya didengar di langit keempat di bed. Turunlah malaikat dalam wujud manusia. Tidak harus belajar kembali. Kalau belajar kembali tidak istiqomah, itu takutnya malah istidraj, ujian dari Allah SWT. Jadi bukan tidak penting belajar bela diri. Apa kalau di sini apa? Apa? Penasihatnya apa? Apa tempat suci? Apa? Ada banyak. Taekwondo. Bukan tidak penting, tapi ya jangan mengandalkan itu gitu kan. Ya. Ini Mike Tyson kalah nih. Ada beritanya Mike Tyson kalah di TV. Apa pengaruhnya ke orang Islam? Karena dia sudah masuk Islam. Jadi lain ya, kekuatan fisik tetap, Bapak Ibu sekalian, tapi kedekatan kita kepada Allah, istiqomah itu yang kemudian mendatangkan pertolongan Allah langsung yang dibalas oleh malaikat. Kemudian ada kisah lagi Safinah, namanya Safinah. Ini Safinahnya laki, Pak. Kalau di Indonesia Safinah perempuan ya. Nah, di radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anha. Sama seperti siapa? Maisarah itu. Rasulullah pergi berdagang luar negeri dengan Maisarah. Nah, Maisarahnya laki. Kalau di sini, kalau di Sunda apalagi Maisarah itu pasti perempuan. Ada satu Mamat ya. Kalau di Sunda Maisarah pasti perempuan. Ya. Jadi beliau ya, kisahnya ini pembantu Nabi ya, Maulana Rasulullah SAW itu bepergian sama kapalnya pecah, naik papan yang tersisa dinaiki, ada yang mendorong itu sampai selamat ini. Jadi yang penting makanya Imam Syafi'i ini paling ketat untuk safar masalah qasar ya Pak. Safarnya harus safar ta'at. Gak boleh mengambil kiri kanan jamak qasar kalau safarnya safar maksiat. Kalau di mazhab Syafi'i begitu. Kalau punya niat pergi mana mau mencuri, gak boleh ngambil rukhsah jamak qasar. Safarnya harus safar ta'at. Jadi kalau ke Surabaya mau kemana, ke diskotik, ke tempat bar, mau mana, nggak boleh kosong dari Syafi'i, nggak boleh jamak. Safarnya harus safar bisnis kan ya. Ya. Wisata religius gitu ya boleh kosong. Tapi kalau maksiat tidak boleh. Nah, ini kisah Amr bin As ketika menaklukkan kota Mesir. Jadi di Mesir ada sungai yang terkenal Sungai Nil ya. Itu setiap tahun minta apa? Apa istilahnya Pak? Kalau di sini kan kepala sapi ya, petir laut itu apa namanya? Kurban dan sesembahan lah. Ya, ini setannya Indonesia tuh levelnya binatang mati ya, lalu kan sapi, kerbau. Di Mesir levelnya tinggi dikit, minta perempuan cantik. Jadi setiap tahun harus disembahkan. Ada musim-musim kering, surut, itu katanya minta sembahan. Dan yang dikorbankan itu perempuan cantik, muda. Jadi level setannya penunggu sungainya itu bisa dikelas banget rendah, kerbau, sapi. Kalau di Mesir minta perempuan cantik gitu ya. Dulunya begitu, jadi kelas setan Indonesia nih, kelas kerbau sama sapi, Pak.
Jadi waktu masuk Mesir, ini Nil gimana merubah ini? Ini kan jelas-jelas syirik, jahiliyah. Gimana Pak? Lapor ke Umar coba. Umar itu luar biasa, sampai ada buku Abqariyatul Umar, jeniusnya Umar. Lapor ke Umar, ini kami di Mesir punya masalah begini. Setiap tahun ketika Nil kering, nyusut, harus ada korban perempuan. Amr bin As kirim surat oleh Amr bin Umar bin Khattab dari Madinah, dibalas surat. Ketika kamu terima surat saya, lemparkan surat saya ke Sungai Nil. Amr bin As penasaran, apa isinya suratnya? Kok disuruh lempar? Isinya, wahai Nil, kamu ini makhluk Allah, hamba di antara hamba-hamba Allah, makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Kalau memang kamu sungai atau ya makhluk Allah yang mengalir karena Allah, maka mengalirlah karena kehendak Allah. Kurang lebih seperti itu doanya. Dilemparlah surat itu ke sungai-sungainya banyak ngalir dan tidak perlu korban perempuan lagi. Nah mungkin kalau ada tempat-tempat yang masih belum berhasil, kita banyak di Tanjung, di Camplong, karena masih ada pendik laut Pak. Kepala desa yang kuncinya. Makanya sekarang kemarin ada partai yang mengusulkan kepala desa dipilih lewat partai katanya Pak. Yang mengusulkan partai. Ada isu begitu sekarang mau dimasukin partai semua. Itu kan kalau kepala desanya yang sudah begitu pastinya. Nah, ada kepala desa yang nggak berani, walaupun ngerti syirik, nanti saya nggak kepilih lagi, tetap bikin juga. Cuma itu sayangnya setan kita ini masih level tadi, kerbau sapi tadi. Ya Bapak Ibu, memang betapa ya, dengan keyakinan dia pertolongan Allah sudah diserahkan kepada Allah, nggak perlu lagi sembahan itu, kesyirikan bisa dihapuskan dengan keyakinan kepada Allah SWT. Nggak tahu Ustaz ya di Alamo itu, saya Yusuf atau saya Yusuf, ya, bis rame Alamo. Gimana? Itu sudah jadi urat nadi ekonomi Talago kan? Penyeberangannya, orang jualannya menuju kuburannya itu nggak bisa. Harus ada solusi yang tepat gitu. Ya. Ya. Itu kepada individu-individu. Secara komunitas kita harus yakin juga, kalau memang komunitas kaum muslimin itu kuat, imannya benar, Allah pasti menolongnya. Ya, ketika di perang apa? Di perang ya, perang yang hujan, perang apa? Perang Badar ya. Musuh sudah menguasai tempat air, kaum muslimin terlambat. Akhirnya ada usul pindah Rasulullah. Allah kasih hujan. Hujan di tanah yang pasir enak. Tapi kalau daerah kelot ya tambah sulit itu. Tempel. Tapi daerah pasir dikasih hujan oleh Allah, jalannya enak. Bikin ngantuk, ya, itu juga bisa istirahat. Pernah juga pasukan kaum muslimin dalam Fathul Madain. Tadi kemarin saya sudah ceritakan juga ini secara singkat. Pasukan di bawah Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menyeberangi Sungai Dujlah ini, ya, Sungai Deglet ya. Itu nggak ada kapalnya Pak, hanya onta, kuda. Bismillah, mereka berangkat siap, seperti kering bisa lewat, tidak ada barang yang ketinggalan. Itu masa belajar ilmu mengeringkan sungai. Ilmu apa? Ilmu mengeringkan sungainya. Mereka bismillah doa, ya Allah kami akan menyeberang ke sana. Begitu lihat kaum muslimin menyeberang, musuhnya udah lari, nggak pakai perang. Ini manusia apa? Malaikat bisa nyeberangi laut, sungai tanpa ada yang tinggalan orangnya dan barangnya. Ya ini mungkin seperti cerita-cerita dongeng, Pak.
Tapi itulah yang dialami, insya Allah bukan cerita dongeng, karena banyak dalam kitab-kitab sirah sejarah. Yang kelima, membangunkan kekuatan yang tersembunyi. Di setiap kita ini kan punya potensi sebenarnya. Kadang-kadang nunggu ditekan baru keluar, seperti tomat ditekan baru muncrat. Tapi kan nggak perlu nunggu kondisi tertekan baru keluar potensinya. Tapi iman itu yang membangkitkan, maunya seperti itu ya. Abdullah bin Mas'ud ini contoh pertama. Orangnya kecil Pak, ditertawakan oleh teman-temannya kalau kasar, betisnya kurus, kalau manjat pohon kelihatan kurus, kalau naik kuda kakinya nggak nyampe, keinjakannya nggak nyampe, kecil kurus. Tapi kekuatan imannya, kekuatan nyalinya. Ketika di Mekah pada diam-diam berani di depan Ka'bah, masih ada patung-patung, baca ayat berkali-kali, balik pingsan, balik lagi baca. Itu nyali dari mana? Badannya kecil, fisiknya kecil, tapi nyalinya besar. Makanya tadi kalau orang pintar tuh yang pendek-pendek, kecil-kecil. Saya kan nggak pintar ini. Habibie, Pak. Hati sama otaknya dekat aja, Pak. Ya pendek-pendek, Pak Habibie tuh. Hati sama otaknya dekat aja. Ya, apa yang pintar-pintar tuh? Kalau Indonesia mungkin contohnya, kalau orang kadang-kadang yang tinggi-tinggi. Itu contoh, ya. Potensi kita itu dengan iman itu bisa tidak harus dulu ditekan dengan muncrat seperti tomat. Walaupun banyak, ya kadang kekuatan itu apa potensi itu muncul ketika ditekan. Ini kan kondisi tertekan di Mekah, ya. Ini juga kisah sahabat sering saya sampaikan juga ini dalam perang Uhud ya. Orang yang pincang, ya. Tadi Ustaz, ya. Alhamdulillah, saya gimana sehat? Kalau ke masjid berarti sehat hatinya. Banyak orang yang sehat badannya tidak ke masjid. Ini pincang Amr bin Jamuh ini ya. Amr bin Jamuh di perang Uhud. Pincang, bapak usah pergi, sudah saya kaki anaknya. Pincang begini kan juga mau masuk surga, ikut perang mati. Saya sudah mencium mau surga di bawah gunung Uhud. Jadi keterbatasan itu bisa lewat dengan dorongan dari dalam. Ya, kalau tidak ada dorongan itu ya malas itu ya, sudah terbatas kita nih. Sekolah-sekolah kita kan juga terbatas ya, dananya terbatas, guru-gurunya juga terbatas ya. Tapi kalau tidak ada dorongan dari dalam ini kan kita nggak ada kompetisi kan? Tidak ada keberanian. Nah, tapi kalau kita punya keyakinan iman bahwa Allah akan membantu kalau kita ada istiqomah tadi. Sahabat Abdullah bin Umi Maktum buta, tapi tetap mau ikut perang walaupun hanya pegang bendera. Itu apa? Buta mau ikut perang, jalannya tidak tahu. Ingin kita berkontribusi, berpartisipasi. Kalau tidak ada dorongan dari dalam. Jadi potensi yang tersembunyi, kekuatan tersembunyi itu bisa dibangunkan oleh iman. Ar-raghibuna fillah. Ya. Iman juga akan mendorong rasa cinta, semangat beramal, berbuat karena Allah. Ini sampai 10 ya, insyaallah. Pas insyaallah. Jam saya ini berbeda dengan jam agak telat seperti ini jam. Ya, telat beberapa menit. 45 di situ masih 42. Ya, telat 3 menit. Ada kisah sahabat Anas bin Nadhr di perang Uhud. Beliau tidak ikut perang Badar. Perang pertama perang Badar. Beliau berjanji, kalau ada perang lagi, saya akan ini. Ya, karena apa? Hadisnya jelas ya, bahwa surga itu di bawah kilatan pedang. Maksudnya jihad itu kan salah satu sarana mati syahid itu sudah jelas. Sebelum darahnya sampai ke tanah, kata hadis, ketika seorang ikut jihad kena tebas atau meninggal dunia, sebelum tanahnya sampai ke tanah, dia sudah lihat tempat duduknya di surga. Kalau berkorban juga mirip ya. Ketika disembelih, sebelum darahnya sampai ke tanah, niat korbannya sampai kepada Allah. Karena bukan cari darah Allah, tapi cara kepatuhan kita, ketundukan kita. Ya. Ya. Sahabat Anas bin Nadhr, saya akan
tunjukkan kemampuan saya. Betul, lagi perang Uhud beliau ikut perang karena sudah merasa menyesal ya, tertinggal di perang pertama. Perang pertama ini kan punya, bagaimanapun pelopor ya, pemula itu punya nilai lebih. Ada ungkapan al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Nilai utama, kelebihan itu dimiliki oleh penggagas, pemula yang pertama. Ini pendiri Yayasan Munawwarah siapa? Pendiri pertama siapa? Nah, siapa saudara? Pendiri Yayasan Munawwarah pertama siapa? Beliau pasti punya keutamaan lebih sebagai pendiri, karena dia memulai, walaupun orang berikutnya lebih bagus. Kalau tidak ada ini kan nggak jadi. Al-fadlu lil muqtadi, yang memulai dia punya nilai lebih. Wa in ahsanal muqtadi, walaupun yang berikutnya lebih baik. Kalau nggak ada penggagas ini, makanya nggak boleh kita lupakan ya, pendiri penggagas pelopor pertama itu ya, ya. Perlu di ini mungkin buat bukunya digali lagi sejarahnya, siapa pendiri pertamanya ya. Kita tidak boleh melupakan jasa, karena tanpa mereka mungkin belum tentu ada. Al-fadlu lil muqtadi, walaupun organisasi berikutnya lebih baik, tapi yang memulai punya nilai jasa pertama. Makanya perang pertama, perang Uhud, dibedakan level-level sahabat. Al-Badriyun, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Bahkan ada sahabat yang sempat membocorkan rahasia kan, rahasia negara penting dibocorkan oleh Umar. Saya tepas Rasulullah sudah membocorkan rahasia negara. Jangan, dia ahli Badar, dia ikut perang Badar. Jadi punya nilai tersendiri, ikut di perang yang pertama. Jadi yang awal, makanya as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama beda dengan generasi berikutnya. Ada kisah sahabat Khubayb bin Adi, ketika itu ingin dibunuh oleh orang-orang Mekah, minta waktu dulu, mohon ya, saya mau sholat dulu 2 rakaat. Sholat khusyuk, nangis 3 rakaat, sudah nyerah. Saya nangis karena saya kok cuma punya 1 nafas, saya punya 1 jiwa. Saya siap ya, dibunuh, hidup lagi, maunya punya sekian jiwa banyak. Ibarat kita, bahasa kita yang mati 1 tembus. Jadi nangisnya bukan karena kenapa kok hanya punya 1 nyawa katanya. Maunya diperlakukan seperti itu berulang-ulang. Nah, ini kalau kita kuat iman kita, Bapak Ibu, ya, hal-hal negatif itu akan menghilang. Problematika antar kita yang saling berinteraksi itu minimal, bukan tidak ada. Kalau tidak ada mungkin mustahil ya, malaikat. Karena kita semakin sering berinteraksi, tentu ada masalah ibu dengan sesama guru. Kalau dengan orang lain yang nggak kenal kan, nggak ada gesekan karena kita berinteraksi. Tapi insya Allah dengan iman yang kuat, kedekatan kita dengan ajaran Allah, ya, meminimalisir itu. Harapan kita seperti itu ya. Tapi sayang beberapa waktu ini memang di banyak lembaga pendidikan Islam, pesantren, ada kasus-kasus yang tidak mencerminkan ini. Ya, kita semua introspeksi. Ya, pengaruh dunia luar juga sekarang tidak. Biasanya kalau memang dari lingkungan keluarganya baik, insya Allah. Tapi kadang dari lingkungan sudah bermasalah, pihak pesantren juga tidak bisa. Kan seperti masuk rumah sakit ya. Ada yang masuk rumah sakit itu meninggal, ada yang setengah sembuh, ada yang sembuh terus berubah tambah sehat. Ada yang bilang pesantren itu bengkel, kayaknya kurang tepat ya kalau bengkel. Mungkin rumah sakit itu tepat. Ketika diobati ada yang sukses, berubah lebih baik. Ada yang ya biasa-biasa tetap. Ada yang bahkan gagal, malah mau praktek dan meninggal. Ya. Maka ya, kita mencoba menguatkan nilai-nilai iman ini kepada anak didik kita terutama. Waktu itu Abu Bakar bertekad ya, untuk memutus beasiswa atau BLT kepada kerabatnya namanya Mastah bin Utsasa.
Diingatkan oleh ayat langsung, oh udah nggak jadi. Orang yang punya kelebihan harta jangan menahan lah. Turun ayat itu, wala yaqtadi ulul fadli minkum wasa'ati, umat langsung. Jadi cukup ditegur sekali pakai ayat langsung kembali. Itu apa? Innal ladzina taqaw, di akhir surat Al-A'raf Allah berfirman, orang bertakwa, beriman, bertakwa itu idza massahum ta'ifun minasyaiton, kalau sedikit terganggu godaan setan, tadzakkaru, segera ingat. Kita ini tergoda wajar ya manusia. Kita terganggu, tergoda, terfitnah, tapi yang jangan keterusan. Begitu diingatkan, ya, bapak guru yang, ibu guru yang telat-telat mungkin diingatkan, nggak perlu sampai pengeluaran SP gitu ya. Mestinya begitu. Kalau yang beriman itu tadzakkaru, salah nggak masalah, tapi segera ingat, segera kembali. Fa'idahum mubsirun, tiba-tiba mereka sadar, melihat dengan basirah, dengan mata hatinya. Fa'idahum mubsirun, tadzakkaru, segera ingat. Ada 2 orang sahabat ribut masalah waris. Jadi sahabat juga ada ribut masalah waris, Pak. Mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah bilang begini, saya manusia biasa, tidak tahu yang gaib. Mungkin salah satu di antara kalian pandai berretorika, bernarasi, pandai mengemas, akhirnya saya berikan hak untuk dia. Tapi sebenarnya dia tahu dia itu gak benar. Tolong jangan diambil, itu ngambil api neraka. Sudah habis itu damai. Cukup beri nasihat tipis-tipis, saudara-saudara. Dikasih nasihat tipis-tipis, langsung kembali. Itu kalau iman masih. Jadi nggak pakai rebut. Datang ke Rasulullah, ya biasa, problem pasti ada. Jadi kalau kita mau cari hidup gak ada problem, di sahabat aja ada gitu kan. Tapi bagaimana ketika ada masalah itu cukup disentuh-sentuhan dikit begitu. Itu ketika iman kita kuat. Kemarin juga sudah kita singgung bagaimana setahun Umar ketika menjabat sebagai hakim di zaman Khalifah Abu Bakar tidak ada satu kasus pun selama 1 tahun. Akhirnya minta resign, minta berhenti dulu. Agak akan menjikutan nanti kalau duduk kantornya gak ada orang pintar masuk. Yastaqilu apa? Minta berhenti. Istiqalah atau mundur. Yang ketujuh, harapannya ketika iman kita kuat kita bisa mempengaruhi orang seperti tadi. Ya, bisa mempengaruhi takbir itu bisa menjadi magnet, bisa menarik orang-orang. Untuk takbir makanya tadi harus lebih sholatnya lebih banyak, lebih khusyuk, sehingga bisa. Kalau jamaah sudah ke masjid sudah cukup. Mereka berjamaah masjid sudah cukup. Tapi orang-orang yang memakmurkan masjid, takbirnya, imamnya itu memang harus lebih. Datangnya lebih awalnya, terus sholatnya, sehingga bisa jadi magnet yang tarik buat masyarakat sekitar. Mungkin kalau dan kita menyalakannya banyak, mungkin sih, mungkin kita di para takbir ini belum menjadi magnet yang bisa menarik. Hati manusia itu berada di tangan Allah. Ya, al-qulub biyadillah. Idza ahabballahu 'abdan, ketika Allah mencintai seorang hamba, memanggil Jibril. Ya. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai seorang hambanya, maka cintailah dia. Orang tadi akan dicintai oleh malaikat Jibril. Ya. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit, memberitahu penduduk langit para malaikat yang lain, sesungguhnya Allah mencintai si A, si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit semuanya para malaikat mencintainya. Kemudian kalau sudah langit mencintai orang tersebut, fayuḍa'u lahul qabul fil ardh, dia orang yang menjadi orang yang terima di muka bumi, disenangi semua orang. Cinta Allah, ya, kalau kita dapat cinta Allah itu, Allah panggil malaikatnya untuk mencintai. Kemudian manusia, makhluk bahkan yang ada di muka bumi ini menerimanya dan mencintai dia. Kuncinya di tangan Allah. Bahwa kita yang punya hati bukan kita. Kadang ya, alhamdulillah ya, keluarga kita sendiri, para nabi aja diberi contoh seperti itu. Istrinya siapa? Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, istri Nabi Pak. Orang apa Nabi? Tapi nggak mau taat, nggak mau ikut suaminya. Ini kan
menggambarkan kepada kita ya kalau hidayah itu di tangan Allah. Hak Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Ya, Abu Bakar berwasiat ya, kepada Amr bin As ketika akan berangkat perang. Ya. Tolong jaga kebaikan dirimu. Insya Allah pengikutmu, tentaramu akan juga baik. Umar pernah juga mengatakan, kenapa kita kok telat menangnya ini? Saya yakin kaum muslimin menang, tapi kok lama gitu? Ngomong sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan kok nggak menang-menang. Kayaknya ada pasukan yang bermasalah nih, ada dosa. Jadi pengaruh ya positif kita mestinya membuat ya tadi kalau pemimpinnya baik, pesannya Abu Bakar kepada Amr bin As, pasukannya insya Allah baik. Sebaliknya keterlambatan kemenangan itu juga karena dosa-dosa, bisa jadi dari pemimpinnya dan juga rakyat. Kadang kita di hidup ini harus mengambil keputusan. Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman ya mampu mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Sokbah, al-qararat sokbah. Kita kadang bingung, baik. Ini mau pilih yang mana? Mungkin seperti pilkada sebentar lagi. Ya. Orang yang beriman katanya tidak bingung, rasa bahasa Jawanya rasa bingung. Nah, itu orang-orang yang bertakwa beriman itu memang mereka punya furqan ya Pak. Mereka punya pembeda, punya scanning, mungkin bisa scan tuh mana yang baik yang buruk. Itu orang yang bertakwa beriman. Tadi orang yang beriman itu punya furqan. Dalam Al-Quran dikatakan, ya, kami jadikan bagi mereka furqanan, punya pembeda. Ketika memberi kesaksian baik untuk dirinya atau untuk orang lain, dia tahu yang benar dan yang baik. Ini juga buah dari keimanan. Mengaku salah. Kadang ketika iman kita lemah nggak mau mengaku salah. Padahal itu ya, keputusan yang harus diakui dan itu kita bisa bangkit, bisa berubah. Menerima nasihat itu kan juga keputusan. Kalau itu nasihat yang benar dan tulus, kenapa ditolak? Orang yang imannya kuat siap menerima nasihat. Tentu nasihat kan yang dimaksud adalah nasihat yang dari benar dan tulus. Kadang juga harus menegur kerabat dekat dan teman, bahkan orang-orang yang punya kedudukan. Ini juga keberanian muncul dari iman. Harus kita sampaikan enggak ya? Karena kita juga kayak ini ada yang nggak benar di sekolah, disampaikan enggak ya? Kemarin ada info kan kita baca Komisi Digital apa ya? Melindungi 1000 situs biar tidak diblokir. Jadi pegawai tanpa sepengetahuan atasnya ada banyak 5.000 situs yang akan diblokir. Dia berkolaborasi, bekerja sama dengan pemilik situs yang 1000 tanpa dikasih pengetahuan atasannya biar tidak diblokir. Satu situs 5 juta. 85 juta ya. Kali 1000 berapa? 8,5 M ya. Jadi jabatan itu memang berpotensi. Kalau diserahkan sedikit, gimana makanya judi online nggak selesai Pak? Judi online. Karena ada pejabatnya yang melindungi. Dia juga gaji pegawai di bawahnya, dia buat kantor satelit katanya, agar tidak termasuk ke situ. Dia gaji satu orangnya 5 juta, dia dapat 85 juta. Ini kalau dibiarkan, dia nggak akan selesai. Dan keberanian keputusan seperti ini karena tidak muncul ketika iman kita lemah. Al-infaq fi waqtil usrah, saat sulit tetap bisa berinfak. Itu kan kalau nggak kuat iman nggak keluar itu Pak. Oh saya sendiri butuh, ngapain infak orang yang jauh, yang dekat juga butuh. Innama tursaruna wa turzaquna bi du'afaikum.
kalian itu diberi ketenangan, diberi rezeki karena orang-orang lemah di antara kalian. Nah ini kadang kita hilang pemahaman seperti ini, perasaan seperti ini, sehingga malah dinyinyir gitu kan. Kalau kita ya, pada sudah banyak terbukti Pak. Kemarin ada yang cerita itu dia punya usaha PT besar, kemudian bangkrut. Kemudian dia bertemu seorang ustaz, kiai lalu ustaz, gimana? Rajin aja, tiap hari jangan tinggalkan sedekah subuh. Tiap hari 10.000 pada. Karena bangkrut yang misalnya 10.000, 5.000, tidak lama, kurang dari setahun sudah bikin PT lagi. Bahkan lebih sukses dari PT sebelumnya. Dan hal-hal seperti ini kan memang harus dicoba gitu kan. Karena keyakinan nggak bisa di copy paste. Tadi saya cerita betul beberapa. Nah ini masalahnya di Indonesia. Kalau sudah hujan dan angin, saya waktu ke Turki ketemu teman orang Indonesia kerja di Eropa, tinggal di Turki. Kenapa tinggal di Turki? Ya, lebih murah daripada di Eropa. Kok nggak di maunya tinggal di Indonesia? Lebih murah lagi kan di Indonesia? Tinggal di villa, di daerah wisata gitu. Masalahnya sinyalnya nanti nggak kuat. Kerjanya dia kan kerja online gitu kan. Nah itu langsung. Jadi memang salah satu kendala termasuk kita teknologi kota sinyal. Yang ke-10 terakhir ya. Dengan kekuatan iman kita akan merasakan ketenteraman dan ketenangan. Ya. Tadi Allah bersama kita, la tahzan innallaha ma'ana. Nah itu kalau kita rasakan betul kehadiran Allah, kedekatan kita kepada Allah, tidak akan melahirkan istiqomah tadi, tidak akan melahirkan kekhawatiran berlebihan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu ya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak takut masa depan, tidak khawatir terhadap masa lalunya. Itu harapan Allah. Ya, banyak kisah Nabi Musa yang ketika dikejar Fir'aun, yakin tidak akan Allah kejar. Lalu umatnya pengikutnya sudah ketar-ketir. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Jangan khawatir, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Jadi mukul tongkatnya ke laut itu tadi ya, terbelah laut merah. Kemudian Umar bin Khattab ya ditanya oleh pakai fataji di qalbak ketika Ammar bin Yasir dipaksa mengucapkan kata-kata kafir, ditanya Rasulullah kai fataji di qalbak, hatimu waktu itu gimana? Tenang dalam iman. Sebenarnya hanya kata-kata saja kufur tapi hatinya tetap iman. Maka dia tetap dalam iman. Nah ini barangkali ya Bapak Ibu, setelah pas sampai 10 walaupun bagian akhir ini kita percepat pas jam 11:05. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini memotivasi saya pribadi dan kita semua bagaimana iman yang kuat ini bisa memberikan dampak yang positif, buah-buah yang segar, manfaat dan keselamatan untuk kita semua. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan wa afuwikum wa maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas pasir kayaknya Jazakallah khair kepada Ustaz Dr. Ahmad Ini SMA yang telah memberikan ceramah agama kepada kita semua. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di siang hari ini. Baiklah, kita sudah sampai kepada penghujung acara, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta